Dani Wahyu Menggoro, anggota Tim Efektif Perubahan, Proyek Perubahan Kerja Barung Jemput Bola atau Jaring Jebol. Ini adalah inisiatif dari Insinyur Erna Rosdiana, Direktur PKPS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau punya gagasan untuk melakukan percepatan pemohon perhutanan sosial memperoleh izin dalam waktu 22 hari. Selama ini izin harus diperoleh lebih dari 3 bulan. Nah, di dalam proyek ini keunikannya adalah Bu Erna mengawinkan antara percepatan izin dan percepatan pembangunan daerah. Dulu, perhutanan sosial itu menjadi wilayah yang sangat eksklusif. Pada pendekatan ini, Bu Erna menginginkan pendekatan yang inklusif. Jadi, percepatan izin harusnya dilihat sebagai peluang untuk pemerintah daerah mempercepat mewujudkan visi dan kemajuan daerahnya masing-masing. Mau kemana kita sekarang? Kita mau ke Makassar ya untuk ketemu gubernur lah di sana. Oke. Kita menghadap gubernur ya, mau audiensi karena kebetulan gubernurnya besok harus di Jakarta. Jadi kita malam ini beliau menyediakan waktunya di rumah jabatannya. Semuanya, hai guys, apa kabar nih? Tentunya kamu sehat-sehat dimanapun kamu berada. Hari ini kita mau kemana ya? Bulukumba. Ada apa di Bulukumba? Ya biasa, ada pergi bos, Bu Direktur, ada program 4.0 atau 4.0 zero. Kalau nggak ngerti nanti tanya Google ya. Nah, kita ke sana itu 4 jam 5 menit lah. Ya, 4 jam 5 menit. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, misi kami sukses dan pulang ke rumah dengan selamat. Oke, doain ya guys. Sore ini kita ketemu dengan Wakil Bupati Bulukumba. Keren banget. Jadi pinangan kita untuk melakukan ko-kreasi, kolaborasi kreasi itu langsung disambut dengan gembira. Semangat! Kami sudah bersiap menuju ke kantor Wakil Bupati Bulukumba untuk merencanakan kegiatan PS 4.0 agar di situ semua dinas-dinas terkait bisa membangun perhutanan sosial di Kabupaten Bulukumba. KPH harus menjadi penentu atau memiliki peran utama karena lokasi dari KPH dari PS itu ada di KPH. Menurut saya ini mudah-mudahan menjadi konklusi dari persoalan yang dihadapi pada pengelolaan kawasan hutan. Selama ini para pihak bentuk perjuangan utamanya adalah merubah kawasan hutan menjadi non-hutan. Tetapi kemudian ketika gagal, konsep perhutanan sosial dijadikan semacam alternatif terakhir karena tidak memiliki lompatan-lompatan yang luar biasa. Nah, apa yang kita lakukan pada hari ini dengan pendekatan perhutanan sosial 4.0, kita harap menjadi bagian loncatan-loncatan
aktivitas yang mendorong bahwa perhutanan sosial itu keren loh sebenarnya, dan terutama bagaimana melibatkan kalangan-kalangan milenial yang selama ini tidak tertarik pada isu-isu kehutanan. Kita coba bangunlah komitmen bersama bahwa perhutanan sosial itu mampu mengangkat derajat masyarakat, mampu mengentaskan kemiskinan, dan apa yang kita lakukan Bulukumba mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi bagaimana pengelolaan perhutanan sosial di masa-masa mendatang di Indonesia. Kita mau ke Tahura. Tim Tahura ada 2, Tahura 1 dan 2. Saya ke tim Tahura 2. Itu ada 2 desa, Tanah Lemo dan Desa Arang. Ya. Di sana mau ngapain? Kita di sana mau mengecek kondisi di lapangan, fakta keterlibatan masyarakat di dalam Tahura, dan apa yang bisa kerjasama yang bisa dilakukan antara Dinas LHK sebagai pengelola Tahura dengan kelompok-kelompok masyarakat yang saat ini sudah mengelola dan menggarap kawasan Tahura. Ya, mudah-mudahan kerjasama bisa direalisasikan sehingga ada kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Thank you. Hai, kita sedang di Bulukumba. Di Bulukumba ini sudah ada 14 kelompok tani HKM. Nah, seminggu ini kita datang lagi untuk menawarkan kelompok tani di desa yang lain untuk ikut juga program HKM. HKM itu hutan kemasyarakatan. Nah, artinya masyarakat boleh mengelola kawasan hutan negara untuk kesejahteraan mereka. Nah, jadi kalau HKM yang ini juga berhasil, Bulukumba akan punya lebih banyak lagi HKM. Kami akan melakukan launching kooperasi perhutanan sosial 4.0. Mari kita manfaatkan platform rumah kooperasi perhutanan sosial untuk pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bulukumba. Konsep ini akan kami tindak lanjuti. Kami akan berkolaborasi dengan semua pihak, anak-anak muda kita, kaum milenial, kemudian teman-teman pihak swasta, masyarakat kelompok tani, kami sendiri pemerintah daerah, ini akan bersatu untuk duduk bersama, membuat, merencanakan dan memanfaatkan kawasan hutan. Saya kira ini luar biasa dan kami juga berkomitmen di pemerintah daerah akan melakukan program-program yang bersinergi. Jadi leadingnya memang Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, tapi dinas-dinas lain akan masuk membantu kami. Saya kira ini keren, insya Allah. Kesan saya dalam jelajah pesona Bulukumba ini adalah suatu kegiatan yang bisa memotivasi kelompok-kelompok yang mempunyai usaha di bidang perhutanan sosial untuk mengembangkan yang jauh lebih baik. Karena kenapa? Dengan adanya jelajah pesona ini, ada beberapa daerah atau provinsi yang bisa melihat secara langsung. Begitu nanti mungkin kalau dia sudah masuk di media atau di media sosial mungkin ke seluruh Indonesia. Dengan adanya jelajah pesona ini, kita juga bersyukur karena kita difasilitasi oleh KLHK ini. Nah, ini suatu keberuntungan bagi pengusaha-pengusaha. Hai guys, jadi ini salah satu hasil dari kerajinan daun lontar. Jadi sekarang kelas buat anyaman, contohnya kayak gini, bersama Ibu PKK Kabupaten Bulukumba.
Jadi salah satu penghasil komoditi dari hutan di Kabupaten Bulukumba yaitu kopi, dan kopi yang terkenal di Kabupaten Bulukumba itu salah satunya adalah kopi Kahaya. Harapan kami semoga kerja-kerja kreatif dan kolaborasi semacam ini bisa semakin meluas, bukan hanya di Bulukumba, tapi benar-benar dari setiap daerah yang akan terkoneksi dengan perhutanan sosial itu menjadi kemaslahatan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.